Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya perwakilan dari kelompok analisis DCF perusahaan PT Sri Rejeki Isman. Nama saya Atira Setiahani dan berikut adalah anggota-anggota yang lainnya. Nama saya Rifatul Istianabila. Dan saya Rusti Amalia Putri. Selanjutnya perkenalkan, saya Nadia Putri Larasati. Nah, itu dia anggota-anggota yang lainnya. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk. Berikut adalah videonya. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dengan singkatan kode saham SRIL didirikan pada tanggal 22 Mei 1978. PT Sri Rejeki Isman Tbk ini termasuk ke dalam sektor aneka industri dan subsektor tekstil dan garmen. Tanggal IPO atau Initial Public Offering atau tanggal penawaran saham perdana dari PT Sri Rejeki Isman Tbk yaitu pada tanggal 17 Juni 2013. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifatul Istiana Nabila. Oke, selanjutnya kita masuk ke keuangan perusahaan PT Sri Rejeki Isman. Dilihat dari laporan keuangan tahun terakhir yaitu tahun 2019, total liabilitas dari PT Sri Rejeki Isman sebesar 996,58 juta US dollar dan pendapatan dari tahun 2015 sampai 2019 PT Sri Rejeki Isman cukup mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2015, pendapatan dari PT Sri Rejeki Isman sebesar 1.932.195 US dollar. Di tahun 2016 cukup mengalami penurunan sebesar 1.105.080 US dollar. Dan di tahun 2017 cukup mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 408.886 US dollar. Dan di tahun 2018 PT Sri Rejeki Isman pendapatannya cukup mengalami kenaikan sebesar 933.116 US dollar. Di tahun terakhir, di tahun 2019, pendapatan PT Sri Rejeki Isman cukup mengalami kenaikan sebesar 1.378.768 US dollar. Terakhir, hasil dari analisis desain cash flow. Harga wajar saham yang didapat dari hasil analisis kemarin sebesar 980.000 dan harga saham SRIL pada saat 20 November 2020 sebesar 238 dan menghasilkan MOS sebesar 75,71%. Itu diinvestasikan karena melebihi dari 35%. Jika dilihat dari ROE dan DER, maka perusahaan SRIL layak untuk dijadikan investasi karena ROE dan DER-nya yang masih bisa diimbangi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Putri Larasati. Berikut ini merupakan deskripsi perusahaan SRIL atau Sri Rejeki Isman. Pertama, dengan kode saham ASI atau PT Astra International. Perusahaan ini didirikan pada 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki lini bisnis antara lain otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan dan energi, agribisnis, teknologi informasi dan infrastruktur dan logistik. Kedua, dengan kode saham AKRA atau PT AKR Corporindo. Perusahaan ini didirikan pada 1977 sebagai perusahaan penyedia jasa untuk rantai supply yang terintegrasi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang kegiatannya mendistribusikan dan memperdagangkan bahan bakar kimia dasar. Ketiga, ada perusahaan Bata atau PT Sepatu Bata. Didirikan pada 1931, perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan sepatu kulit, sepatu kanvas, sepatu casual atau olahraga, sendal injeksi atau sendal selop, dan alas industri pengaman alas kaki. Perusahaan ini juga aktif dalam mengekspor alas kaki. Kemudian, produk-produk perusahaan Sri Rejeki Isman atau dengan kode saham SRIL. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis produk seperti benang, contohnya saja benang polister, benang rayon, benang katun, kemudian kain mentah, bahan jadi, dan pakaian jadi. Untuk pakaian jadi,
perusahaan ini juga turut membuat seragam militer tentara negara Indonesia nih teman-teman. Bukan cuma Indonesia, bahkan perusahaan ini juga turut membuat seragam untuk beberapa negara. Seragam militer ini memiliki kemampuan khusus, antara lain seragam ini anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti inframerah. Bahkan perusahaan ini juga sedang mengembangkan seragam kamuflase yang mana seragam ini nantinya bisa berubah warna. Perusahaan ini juga turut andil dalam pembuatan kendaraan militer, yaitu hovercraft milik TNI atau Tentara Negara Indonesia. Kendaraan ini bisa dijalankan di darat maupun di laut. Selanjutnya untuk perbandingan perusahaan, yang pertama ada ASI atau Astra International dengan harga wajar saham sebesar Rp10.280,37 dan harga saham pada 27 Oktober 2020 sebesar Rp5.425 dan memiliki MOS 47%. Jika dilihat dari ROE dengan DER-nya, maka perusahaan ASI dikatakan layak untuk diinvestasikan karena memiliki ROE yang masih di atas dari 10%, yaitu sebesar 12,9%, dengan DER yang masih di bawah dari 1 kali, yaitu sebesar 0,94 kali. Selanjutnya untuk perusahaan Akra atau AKR Corporindo yang memiliki harga wajar saham sebesar Rp6.067,7 dengan harga saham pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp2.680 dan memiliki MOS 55,82%. Lalu jika dilihat antara ROE dengan DER-nya, maka perusahaan Akra dikatakan layak untuk diinvestasikan karena ROE-nya sebesar 10,43%, yaitu masih di atas dari 10%, dengan DER di bawah dari 1 kali, yaitu sebesar 0,94%. Untuk perusahaan selanjutnya yaitu Bata atau sepatu Bata dengan harga wajar sahamnya sebesar 331 dengan harga saham pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar 640 dan memiliki MOS minus 93%. Lalu jika dilihat antara ROE dengan DER-nya, maka perusahaan Bata dikatakan tidak layak untuk diinvestasikan karena ROE-nya mencapai minus, yaitu sebesar 34,92% dengan DER 0,60 kali. Dan juga untuk CAGR-nya, perusahaan Bata sebesar minus 93, sedangkan perusahaan yang di atas 35% baru dapat dikatakan layak untuk diinvestasikan. Untuk perusahaan Sril atau PT Sri Rejeki Isman memiliki harga wajar saham sebesar 980 dengan harga saham pada tanggal 20 November 2020 sebesar 238 dengan MOS 75,71%. Lalu, jika dilihat dari ROE dengan DER-nya, maka perusahaan Sril ini dapat dikatakan layak untuk diinvestasikan karena ROE-nya yaitu sebesar 14,87% dengan DER sebesar 1,6 kali, yang dimana ROE dengan DER-nya masih dapat diimbangi. Video ini kami tambahkan berdasarkan revisi pada video sebelumnya yang ada di Instagram KSPM. Oke, selanjutnya kita masuk ke keuangan perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk. Dilihat dari laporan keuangan tahun terakhir 2019, total liabilitas dari PT Sri Rejeki Isman Tbk sebesar 996,58 juta US dollar dan pendapatan di tahun 2015 dan sampai 2019, PT Sri Rejeki Isman Tbk cukup mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2015, pendapatan PT Sri Rejeki Isman sebesar 1.932.195 US dollar. Di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1.105.080 US dollar dan di tahun 2017 cukup mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 480.886 US dollar. Di tahun 2018 mengalami peningkatan lagi sebesar 993.116 US dollar dan di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1.378.768 US dollar.
Dan hasil dari analisis diskon cash flow PT Sri Rejeki Isman pada harga wajar sahamnya sebesar 980, harga saham Sril pada saat 20 November 2020 sebesar 238 dan menghasilkan MOS yang sebesar 75,71%, dan itu layak diinvestasikan. Jika dilihat dari ROE dan DER-nya, maka perusahaan Sril layak untuk dijadikan investasi karena ROE dan DER-nya yang masih bisa diimbangi.